seenaknya. Iya, dipikir benar Pak. Nggak pernah ya, nggak boleh nutup telepon. Apa yang terjadi kalau salah satu hukumnya customer service adalah nggak boleh nutup telepon duluan. Klien harus satisfied dulu barusan boleh ditutup. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya jangan kita tutup teleponnya. Jangan kita tutup. Saya tunggu. Pak, ini saya tunggu, kayak gitu ya. Saya mau bicara dan ya tinggal kuat-kuatan. Seberapa persistence kita, gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya, ya. Berdasarkan pengalaman saya, masalah-masalah itu bisa selesai dalam rentang waktu 60 sampai 90 menit. 60 yang pernah terjadi, rekodnya yang saya pernah alami itu 180 menit. Triparty conference, ya, Triparty conference Surabaya, Jakarta 2. Customer service di Surabaya dan Jakarta 2 ini bukan customer service, tapi dia satu leadernya, terus satunya lagi di divisi lain. Tapi bisa selesai malam itu, Pak. Yeah. Itu saya masih ingat kasusnya itu pulsa saya itu mendadak vanish. Beberapa ratus ribu. Hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Ya, hilang begitu aja. Ya tentu ya apa ya? Itu bukan sesuatu yang signifikan, tapi maksud saya prinsip saya nggak mau digituin orang gitu ya. Kalau saya nggak mau, jadi apa ya saya urus gitu sampai beres kayak gitu ya. It's not about the money, it's about something that it should not happen gitu ya. Jadi saya kasih koreksi ke mereka ya. Begitu kira-kira ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, telepon customer service-nya, cari solusinya gitu ya. Oke. Kiranya mungkin gini ya Pak ya, kalau praktisnya, kalau customer service sampai bilang seperti yang tadi Pak Daniel bilangkan, Pak Gideon bilangkan, Pak saya nggak punya kuasa untuk memutuskan. Oh kalau gitu yang punya kuasa siapa? Oh manajer saya Pak, oke saya tunggu. Supervisor saya Pak, oke saya tunggu. 90 menit, 180 menit saya tunggu gitu ya. Yes, biasanya kan mereka bilang begini, baik Pak, sudah kami catat, kami akan eskalasikan, silakan tunggu 3 kali 24 jam dan kita akan berikan kabar. Oh baik, nggak apa-apa, saya tunggu 3 kali 24 jam tapi saya nggak tutup teleponnya. Nah, kalau nggak ditutup teleponnya berarti dia nggak bisa close this case. Kalau dia nggak tutup teleponnya, berarti dia nggak bisa ganti shift dan dia nggak bisa pulang. Tapi kita mungkin bisa sambil makan. Sebentar ya, saya makan dulu, saya hold ya. Kamu hold, saya juga hold. Saya mandi dulu dan lain-lain. Ayo kuat-kuatan aja gitu ya. Di sana kerja. Pasti end of shift-nya kan 8 jam gitu ya. Itu contohnya ya. Saya jadi ingat perkara tiket. Gara-gara ngomongin tiket, saya pernah ya. Saya pernah tanpa sengaja mengganti aturan perusahaan maskapai internasional. Tanpa sengaja, ya. Jadi gini, saya dulu sekolah di Australia, 15 tahun saya di sana. Ada satu waktu di mana dalam waktu rentang 3 tahun tersebut, saya tiap 3 minggu pulang ke Indonesia. Melbourne, Surabaya, Melbourne, dan seterusnya, ya. Nah, apa yang terjadi, ya? Di waktu-waktu high season macam bulan Desember, harga tiket itu sangat mahal, ya, sangat mahal. Dan karena seringnya saya terbang, ya. Saya itu punya poin itu ratusan ribu poin ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya beli tiket di low season di masa depan ya. Jadi contohnya sekarang ini bulan Desember ya. Terus harganya udah mahal kan gitu ya. Saya beli di bulan Februari yang low season ya. Saya upgrade ke business class. Ya, terus saya mundur, saya majukan ke bulan Desember yang tiketnya mahal, tapi saya dapat harga tiket murah. Bisa paham ya? Nah, kira-kira ya. Dan itu berjalan selama beberapa kali baik-baik saja, ya. Berjalan beberapa kali baik-baik saja karena saya sudah baca syarat dan ketentuannya waktu saya beli tiket. Ya, nggak ada yang melarang itu. Itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Sampai satu kali ada seorang customer service waktu saya sudah upgrade, saya mau majuin ke bulan Desember, dia bilang I think this is inappropriate and you cannot do that. Tuh,
Saya tanya, loh kenapa kok nggak boleh? Saya bilang gitu. Because the season is different dan segala macam. Oke, please tell me, please explain to me, di mana ada klausul yang membuat saya, kalau saya sudah upgrade ke business class, saya nggak bisa ganti. Karena setahu saya, waktu kita upgrade ke business class, itu menjadi treatmentnya kayak business class, di mana saya bisa ganti maju ataupun mundur selama tiket itu valid. Di dalam rentang, bukan diganti 10 tahun ke depan atau gimana gitu ya, tapi di dalam rentang validitas tiket itu. Tapi intinya dia tetap bilang nggak bisa. Ya, dan nyebelinya dia taruh remark itu. Dia remark itu di call saya, di tiket saya. Jadi, ini kan prinsip untuk ganti orang. Waktu saya, ya sudah, kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Kita tutup toh, ganti sama yang lain. Dia lihat remark itu. Waduh. Remark yang sama gitu ya. Jadi ini ada inappropriate conduct lah, whatever gini. Dan ini mulai menyebalkan gitu ya. Karena mereka nggak ada ground-nya. Mereka cuma menggunakan apa ya istilahnya perasaan atau ini karena mereka nggak punya ground-nya. Mereka nggak punya ground-nya ya. Ketika sudah dua orang yang ini dan saya ini repot kalau sudah ditulis di situ ya. Saya bilang saya mau bicara dengan manajer in charge. Mereka ya biasa selalu nggak kasih dan gini saya tunggu dan segala macam, tapi mereka sampai ke tim leadernya juga nggak bisa ambil keputusan karena memang deadlock nggak ada klausulnya, nggak ada klausul yang menyatakan nggak boleh, tapi karena sudah ada woro-woro di remark itu mereka juga nggak berani mengganti seenaknya. Apa yang saya lakukan? Saya cari emailnya manajer in charge-nya maskapai tersebut ya, ini maskapai itu loh, maskapai Singa itu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya email, saya ceritakan kronologinya, ya. Ya. Beberapa hari kemudian saya dapat telepon. Saya bilang, tolong hubungin saya ketika Anda sudah bisa menemukan solusi. Saya mendapat telepon, ya. Bukan Lion ya, Lion nggak terbang ke Melbourne gitu ya. Itu macan terbang. Ini sih nggak terbang. Oke. Ya, apa yang terjadi beberapa waktu kemudian manajer tersebut menghubungi saya nggak bisa hubungi dia hubungi saya. Dan dia minta saya datang ke kantornya. Ya, di Collins Street, saya datang gitu ya. Dia bilang dia mau menyampaikan sesuatu. Oke, saya datang ke sana. Apa yang terjadi? Manajer yang baik berterima kasih. Saya bilang, thank you for this because we have a loophole in our term and condition. Celah hukum ini ya. Iya, ada. And for this instance, we give you a first class ticket. Jadi dia kasih tiket saya first class untuk terbang. Oke. Tapi apa yang terjadi? Di tahun depan ternyata ada tambahan klausul syarat dan ketentuan. Jadi tahun depannya itu udah karena ada syarat. Saya baca ya ini udah ada. Jadi nggak bisa lagi. Jadi itu ditambahin must have a valid ticket. Jadi istilahnya kalau mau majuin di high season harus nambah dulu tiket ekonominya baru bisa upgrade. Jadi dia harus tahu tanggal kita terbang dulu baru dia bisa upgrade. Kita nggak bisa upgrade dulu. Tapi kita harus must have a valid ticket in that season baru bisa upgrade. Kira-kira begitu. Itu jadi gara-gara ngomong tiket jadi langsung keinget pengalaman pribadi gitu ya. Dan keputusan penggantian undang-undang ke MK ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa Pak Ronald nggak hanya ngomong doang pada saat dia bilang kalau posisi musuhnya raksasa, jangan mikir seperti itu. Kembalikan posisinya, dia pasti juga butuh, kalian juga customer. Nah, dia cari uangnya di kita. Jadi seperti itu. Bagaimana ini Daud ngelawan Goliat ya, Pak Ronald ngelawan maskapai singa yang besar itu ya, bukan singa kecil ya, singa besar itu, dan bisa menang. Nah itu ya. I think it's not about winning and losing, karena winning kan mendapatkan apa yang, karena kan di situ nggak ada klausulnya ya. Karena di Harvard itu saya juga belajar bahwa perasaan menang atau kalah itu tidak berkorelasi dengan nilai kesepakatannya.
Tidak berkorelasi erat dengan nilai kesepakatannya. Seringkali kita terjebak di dalam, oh kalau aku dapat harga lebih murah berarti aku merasa menang. Itu persepsi kita. Belum tentu, karena ada orang-orang yang beli dengan harga lebih mahal, tapi tetap merasa happy dan merasa menang, karena dia merasa percaya, hubungannya nyaman, dan segala macam. Seringkali marketing berusaha menawarkan dan menonjolkan hanya harga. Ya. Oh ini loh harganya lebih murah, tapi kok masih tetap nggak mau ngambil sama aku? Kurang apa lagi? Padahal menurut dia sudah dengan harga lebih murah, dia harusnya bisa memenangkan negosiasi itu. Belum, karena itu perasaan menang atau kalah itu tidak sama dengan nilai kesepakatan. Harga itu subjektif, ya Pak Ronald ya? Subjektif, yes. Ini Pak pertanyaan terakhir nih ya dari Pak Herniko. Muhammad Herniko, malam Pak Michael dan Pak Ronald, izin bertanya ya, seberapa penting sih bagi kita untuk tetap mempertahankan hubungan atau relasi dengan jika kita tidak memiliki kepentingan lagi dengan dia karena urusan tersebut sudah selesai. Nah, post negotiation, nah ini mungkin terkait dengan yang tadi Pak, yang kita nggak pernah tahu itu Pak, mungkin bisa dijabarkan lagi, diperjelas. Ya, jadi itu tadi yang saya bilang, jangan pernah pendapat saya, ini pendapat saya pribadi ya. Jangan pernah berpikiran bahwa aku cuma ketemu sekali kok. Aku nggak akan ketemu lagi. Ya, mungkin benar kita cuma bernegosiasi dengan dia untuk hal ini hanya sekali. Tapi mungkin di kemudian hari, entah itu minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, istri kita tahu-tahu menjadi sahabat istrinya dia tanpa kita sadari. Anak kita tahu-tahu jadi temannya dia atau bahkan jadi sahabatnya anaknya dia atau bahkan jadi pacarnya dia, pacar anaknya dia tanpa kita sadari dan lain-lain. Nah, dari situ kita harus selalu mengedepankan value-value yang positif, meninggalkan value-value yang positif untuk kredibilitas kedua belah pihak. Aftertaste-nya harus enak gitu ya Pak ya? Aftertaste-nya itu bisa lama. Jadi menurut saya be very careful dengan persepsi bahwa aku nggak mungkin ketemu dia lagi, itu be very careful ya. Ada beberapa cerita, ada banyak cerita ketika kita mendapatkan seseorang melakukan misalnya perbuatan yang tidak terpuji di tim kita atau di kantor kita, dia ketahuan mencuri dan segala macam. Akhirnya kita memperkarakan dia dan segala macam. Tapi hati-hati ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, memberikan value-value yang positif, istilahnya apa ya, kesannya itu bisa lama. Nah ini yang harus kita perhatikan supaya di masa depan kita bisa menjadi lebih baik senantiasa. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Ronald. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah pada luntur semua. Tadi yang mungkin capek dari 33 jadi 24 orang, tapi masih going strong 24. Thank you ya semuanya. Ini Pak Ronald sudah ada buku nggak Pak? Ini pada mau beli nih tentang negosiasi. Oh belum ada, dari ketawanya nih belum ada, tapi akan ada ini ya. Mungkin Juni bisa keluar, ditunggu. Bukunya itu sudah ditulis tapi belum pernah diterbitkan. Nah, ayo Pak, terbitkan secara private Pak ke kita Pak, kasih kita itu Pak. Mungkin yang bisa teman-teman kalau perlu kontak kami melalui IG DM langsung ke saya. Ya, saya IG-nya di bawah, bener nggak Pak? @ronaldsitolang_official di Instagram bisa DM. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab sepengetahuan saya, semaksimal saya. Oke, thank you Pak Ronald. Nanti mungkin ada closing remarks dari Pak Ronald, terus langsung kita tutup sambil kita tunggu bukunya ya dari Pak Ronald ya. Sama-sama mau belajar, haus semua di sini. Seperti yang saya bilang Pak, hati-hati kalau kesini hiu semua Pak, haus semua Pak. Jadi kalau Bapak keluarin apa aja kalau senang pasti dilahap sama mereka. Oke, Arnold mungkin ada penutup tentang negosiasi ini yang deserve itu Pak. Ini saya terinspirasi dari Sun Tzu ya, Sun Tzu ya. Kita dalam negosiasi kita harus mengenali diri kita. Ini yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Berikutnya kita harus mengenali lawan negosiasi kita. Ya, dan mengenali dan memahami situasi dan kondisi yang kita hadapin. Maka kalau kita bisa
mengenali diri kita, mengenali lawan negosiasi kita, dan memahami situasi kondisi dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi dari banyak sudut pandang, maka akan ada banyak kesepakatan baik yang akan kita sepakati bersama. Saya Ronald Sitolang mengucapkan terima kasih, sehat-sehat selalu, salam damai, bahagia, dan sejahtera senantiasa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semua sudah. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Ronald. Thank you, Pak. Terima Thank kasih you, Pak, Pak ya. Ronald dan Pak Sama-sama. Michael. Ya. Thank you. Terima kasih.